Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau bawa renungan perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum saya bawakan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu ini supaya apa yang disampaikan firman-Mu ini memberkati banyak orang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perumpamaan tentang anak yang hilang itu saya ambil dari Lukas 15. Itu sebenarnya ayatnya panjang ya, 11 sampai 32, tapi saya ambil satu bagian aja. Ini ada bagian dari ayat 11 sampai 15. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ini waktu saya baru baca 4 ayat. Di sini ada sesuatu yang buat saya nih menariknya, ada keuangan yang salah. Yang pertama dulu itu waktu bapaknya memang kalau orang tua punya harta, pasti anak lihat dia pasti minta bagian. Ini yang kedua, ini anak bungsu. Biasanya kalau zaman sekarang tuh anak bungsu itu paling disayang. Nggak tahu dulu atau gimana, tapi setahu saya anak bungsu biasanya yang paling disayang. Nah, hartanya ini dia dibagi 2. Itu harta itu bisa juga zaman dulu mungkin kambing domba, tanah, mungkin rumah dulu. Nah, setelah anak bungsu ini meminta bagian haknya, bapaknya langsung berikan. Harusnya bapaknya tanya ya, minta harta buat apa? Tujuannya buat apa? Di sini sih nggak ditulis tujuannya buat apa. Tapi ayahnya ini tidak tanya sih, kalau menurut saya langsung kasih aja karena haknya. Mungkin zaman dulu hak anak itu hukumnya kuat. Nah, setelah dibagikan, nih mestinya ayahnya bilang ya, nih saya udah kasih kambing domba, tanah, rumah, apapun, tapi jangan lupa setelah saya bagi 10%-nya itu kasih Tuhan, perpuluhan nih. Nah, itu yang saya nggak ketemu di sini. Yang kedua, kesalahan keuangan ini di sini, anak ini terlalu boros. Dia nggak mikir ke depannya, dia langsung jual semuanya, langsung ini dia hidup berfoya-foya. Saya nggak tahu ini berfoya-foyanya itu dia dalam menghabiskan harta yang dijual tuh uangnya dalam 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Di sini sih hidup setelah dihabiskan semuanya. Setelah habis, dia nggak mikir ke depan itu ada bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kenapa melarat? Karena dia foya-foyanya terlalu, mungkin dia foya-foya itu kan keinginan. Jadi si bungsu ini belum mengerti mungkin mana yang lebih penting dari keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan atau keinginan. Makanya di sini saya lihat nih bagian yang atasnya ini dia belum bisa memanage keuangannya secara pribadi. Makanya dia mungkin dia lihat uang banyak, dia langsung habisin aja. Nah, jadi saya pun juga punya anak. Sekarang anak saya kan nomor 2 kuliah di Bandung,
Dia sempat bilang gini, "Papi, aku perlu kendaraan buat ke kampus." Saya nanya, "Eh, kendaraannya nggak bisa pakai Gojek?" Dia bilang enggak. Dia bilang dia lebih hemat punya kendaraan sendiri. Oke. Saya kan tanya dulu sebelum saya ini, akhirnya dia bilang ya udah dia perlu motor. Ya udah saya beliin motor supaya saya pikir oke lah, karena saya lihat tuh kebutuhannya emang anak saya itu kan perlu kendaraan ya, karena butuh mungkin ke kampusnya lebih sering kan ketimbang kalau jual kan. Kalau hitungannya kos jauh lebih murah punya kendaraan sendiri gitu. Nah, di sini ada, makanya saya lihat ada perumpamaan anak-anak hilang ini. Bapaknya sih nggak tanya masalahnya, buat apa kamu, bapak punya hak tapi yang kamu minta hak itu uangnya buat apa gitu kan. Nah itu sih yang menurut saya, yang saya dapat renungan pada pagi hari ini dari perumpamaan tentang anak hilang ini ada salah memanage keuangan. Itu aja sih yang saya dapat. Terima kasih, inilah yang saya bisa sampaikan renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarlah ajar kami untuk mengatur keuangan kami Tuhan melalui pelajaran dari tentang perumpamaan anak yang hilang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.